Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bergenre action kriminal yang banyak menampilkan adegan kekerasan. Film ini berjudul Offender. Film yang dirilis tahun 2012 ini mungkin akan sedikit membuat kalian pusing karena jalan cerita yang maju mundur. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang akan menuntut balas atas penyerangan terhadap kekasihnya yang mengakibatkan kematian bayinya. Namun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Ia harus rela masuk penjara agar dapat bertemu dengan para pelaku penyerangan kekasihnya itu. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda dengan wajah penuh amarah berjalan sendirian. Dan sampai di suatu tempat ada beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sana. Tanpa alasan yang jelas pemuda itu langsung menghajar polisi itu dan pada akhirnya pemuda itu pun ditangkap. Setelahnya diperlihatkan pemuda itu sedang berada di pengadilan. Pemuda itu mendapat hukuman 2 tahun penjara karena telah menyerang polisi yang sedang bertugas. Dan selesai persidangan pemuda itu digiring ke mobil guna dibawa ke penjara. Pemuda itu bernama Tommy Nick. Sampai di sana Tommy diperiksa oleh sipir penjara dan selesai pemeriksaan seorang sipir yang bernama Jackie Nash membawa Tommy menuju kamar selnya. Di sana ia memperingatkan Tommy agar tidak membuat masalah di tempatnya. Namun setelah Tommy masuk ke dalam sel, tiba-tiba terdengar suara alarm penjara berbunyi. Akhirnya Nash berlari ke sebuah kamar sel, dan ternyata di sana ada seorang tahanan yang bunuh diri dengan cara gantung diri. Scene berpindah pada Tommy. Di dalam sel Tommy mendapatkan seorang teman bernama Harry. Di sana Harry menanyakan pada Tommy mengapa ia masuk penjara. Tommy pun menjawab dia masuk penjara karena ingin menuntut keadilan. Scene berganti di sebuah kawasan kota. Di sana sedang terjadi kerusuhan massal dan di sana diperlihatkan seorang pria botak bertubuh gempal. Pria itu bernama Jack. Di sana Jack menemui 3 temannya, yaitu Mason, Angelface, dan yang satu lagi sebut saja Ucil, karena tubuhnya kecil. Di sana Jack dan teman-temannya merencanakan sebuah aksi perampokan toko emas. Setelah selesai berunding, mereka berempat pun langsung menuju ke sebuah garasi guna mengambil motor. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung berangkat menuju target yang telah ditentukan. Sesampainya di sana mereka langsung turun dan memecahkan kaca toko, lalu mengambil semua perhiasan yang ada di sana. Namun sayang, saat mereka hendak pergi pemilik toko itu keluar dan menghalangi mereka. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya salah satu dari mereka menembak pemilik toko itu dan mereka pergi meninggalkannya. Setelahnya diperlihatkan mereka berempat sedang mengendarai sebuah mobil. Namun sampai di tengah jalan ada sebuah rahasia. Mereka dicegat oleh beberapa orang polisi. Namun karena mereka panik akhirnya mereka semua turun dan berlari ketakutan. Semua polisi pun mengejar mereka dan pada akhirnya mereka pun tertangkap. Scene berganti. Di sini diperlihatkan Tommy sebelum masuk penjara. Sepulang dari tempat kerjanya, Tommy menemui kekasihnya yang sedang mengandung anaknya. Tommy memberikan sebuah kalung kepada kekasihnya sebagai tanda cinta. Setelahnya mereka pun langsung beradu jigong dan lanjut bercocok tanam. Esok harinya, Elisa yang bekerja sebagai petugas percobaan penahanan sedang menginterogasi Jack. Di sana Jack terlihat marah dan keluar ruangan. Elisa pun keluar hendak menghampiri Jack. Namun seorang pemuda bernama Isai tiba-tiba muncul.
Entah apa penyebabnya, mereka berdua adu mulut dan akhirnya Esai memukul Elisa. Elisa pun kembali masuk ke ruang kerjanya dan mencoba menghubungi Tommy. Namun tak diduga, di sana ia malah melihat berita tentang perampokan toko emas. Dan ternyata jam tangan yang dipakai oleh Jack sama persis seperti yang diberitakan. Elisa pun semakin ketakutan. Di saat yang sama, Jack melihat Elisa sebagai ancaman. Saat itu juga Jack keluar dari sana. Namun, ternyata Jack menyuruh Mason untuk menghabisi Elisa. Di malam harinya, ketika Elisa hendak pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba ada seorang bertopeng datang menghampirinya dan langsung memecahkan kaca mobilnya. Lalu menghajar Elisa hingga berdarah-darah, sampai pada akhirnya Elisa pun pingsan. Scene kembali berpindah ke penjara. Di sana diperlihatkan Jack dan teman-temannya sedang berjalan di lorong. Di sana mereka bertransaksi narkoba dengan banyak napi. Dari jauh Tommy memperhatikan mereka. Lalu mereka bertiga melewati Tommy dan pergi dari sana. Setelahnya si Ucil yang sedang berada di kamar mandi berniat untuk menghisap narkoboy. Namun tiba-tiba Esai datang dan langsung menghajarnya karena Ucil telah mengambil narkoboy miliknya. Sedangkan di aula ketika semua sedang berkumpul, ada seorang napi yang datang membawa pisau dan ingin menghajar Angelfish. Namun di sana Angelfish malah mengajar napi itu. Napi itu melaporkan kepada sipir. Namun Nas yang sedang berjaga di sana malah membela Angelfish dan menyuruh napi itu untuk meminta maaf kepadanya. Akhirnya napi itu dihajar habis-habisan oleh Angelfish dan kawan-kawannya hingga akhirnya Jack menyayat wajahnya dengan pisau. Nas yang melihat hal itu membiarkan semua itu terjadi. Scene berbalik lagi. Di sini diperlihatkan Elisa yang sedang dirawat di rumah sakit dengan wajah penuh lebam. Di sana Tommy setia menunggu Elisa, dan setelah beberapa saat, Elisa tersadar. Ia menangis histeris, namun di sana Tommy selalu menenangkan Elisa. Tak diduga, setelah beberapa saat ketika Elisa tertidur pulas, dia mengalami pendarahan yang parah. Akhirnya dia menangis histeris. Tommy pun berusaha menenangkan Elisa dan berteriak memanggil para dokter. Setelahnya diperlihatkan Mason sedang bersama teman muslimnya. Di sana Mason telah bertobat dan ingin belajar agama. Seketika Tommy datang dengan wajah penuh dendam menghampirinya. Namun teman-teman Mason segera meredakan suasana dan Tommy pun pergi dari sana. Melihat situasi yang sepi, Tommy langsung mendatangi Esai di kamarnya dan langsung menghajarnya sampai berdarah-darah. Akhirnya Esai memberitahukan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Jack. Scene kembali mundur. Di sini diperlihatkan Tommy yang sedang berusaha menenangkan Elisa. Ia merasa sangat sedih karena bayi di dalam kandungannya tak terselamatkan. Lantas Tommy menanyakan ciri-ciri orang yang menyerangnya. Namun karena Elisa masih trauma, Tommy tak mendapatkan jawaban dari Elisa. Dan tak berapa lama Elisa memutuskan untuk pergi meninggalkan Tommy. Setelahnya ketika Tommy sedang berada di taman, teman kerjanya menghampirinya dan memberikan informasi tentang pelaku penyerangan Elisa yang sekarang berada di dalam penjara. Sampai di sini sekarang kita tahu kenapa di awal film Tommy tiba-tiba menyerang polisi. Agar ia bisa masuk penjara dan bertemu dengan para bajingan yang menyerang Elisa. Scene kembali lagi ke penjara. Di sana terlihat Tommy yang mendekati napi yang wajahnya disayat pisau oleh Jack. Tommy menanyakan bagaimana ia mendapatkan pisau. Akhirnya napi itu mengajari Tommy membuat pisau. Setelahnya diperlihatkan Harry yang sedang berada di kamar mandi. Ia diintimidasi oleh Angelfish. Lantas Tommy mendatanginya sambil mengacungkan pisau. Dan terjadilah perkelahian di sana hingga akhirnya Angelfish tewas di sana dan Tommy pun segera meninggalkan tempat itu.
Sekarang giliran si Ucil. Saat Ucil berjalan menuju toilet, Tommy mengikutinya dari belakang, dan sampai di dalam toilet, Tommy langsung menyekap dan mencekiknya hingga pingsan. Setelahnya, Tommy mendatangi Jack untuk menghabisinya. Namun sampai di sana Jack mengatakan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Mason. Namun tanpa diduga, teman Jack yang berwajah imut menutup pintu dan mencekik Tommy. Akhirnya Tommy dihajar habis-habisan di sana, hingga akhirnya sipir datang dan membawa Tommy ke ruang isolasi. Setelahnya, Jack terlihat mendatangi Mason dan mengatakan kalau Tommy adalah pacar petugas percobaan penahanan yang mereka hajar. Akhirnya Jack meminta Mason untuk menghabisi Tommy. Scene berpindah pada Tommy. Di ruang isolasi ketika Tommy sedang termenung, Nash datang membawa papan besi dan menganiaya Tommy yang sudah tak berdaya, sampai akhirnya Tommy pun pingsan. Di tengah pingsannya, Tommy bermimpi ia sedang bersama dengan kekasihnya. Dan setelah tersadar, Tommy berteriak histeris. Beruntung ada seorang sipir wanita yang mendengarnya dan masuk ke sana. Melihat kondisi Tommy yang memprihatinkan, akhirnya sipir itu melaporkan ke atasannya. Dan seketika atasannya pun datang untuk membebaskan Tommy dari sana. Akhirnya Tommy pun dibawa keluar dan kembali ke kamar selnya bersama Harry. Setelahnya terlihat Mason mendatangi Tommy di kamarnya. Bukannya menghabisi Tommy, namun di sana ia menjelaskan semua kejadian yang menimpa Elisa. Ternyata penyerang Elisa adalah Jack. Mason pun meminta Tommy agar menghabisi Jack, karena Jack telah mengancam nyawa putrinya. Setelahnya, Mason pergi dari sana. Di hari berikutnya ketika semua napi sedang makan, Jack dan Ucil pergi dari sana. Akhirnya Tommy beranjak dari sana dan mengikuti mereka. Sementara di ruang makan, Harry mengalihkan perhatian semua sipir dengan membuat keributan di sana. Ditambah lagi ada seorang sipir yang memukul salah satu napi. Akhirnya pecahlah keributan di sana. Nash yang awalnya terlihat garang dan ditakuti para napi, akhirnya dihajar habis-habisan oleh para napi sampai tak berdaya. Sementara Tommy masih terus mengikuti Jack dan Ucil. Dan pada saat Ucil muncul, tanpa pikir panjang, Tommy langsung menghajarnya sampai sekarat. Setelahnya, Tommy kembali ke kamarnya dan mengambil sebuah pisau. Kemudian Tommy kembali mengejar Jack. Namun, sampai di kamar Jack, ia langsung diserang. Di sana, Tommy dihajar habis-habisan oleh Jack, sampai ia tak sanggup untuk berdiri lagi. Di saat Jack ingin menusuk mata Tommy, Tommy segera mengambil pisau di sakunya dan menusuk perutnya. Akhirnya Jack tumbang. Namun sayang, Jack pun berhasil menusuk mata Tommy, dan Tommy pun berteriak kesakitan. Di akhir film diperlihatkan Tommy dengan perban di matanya. Kemudian ia membuka perban itu dan berjalan keluar. Semua napi sekarang tunduk padanya dan ia menjadi yang nomor 1 di sana. Dan film pun tamat. Ending yang sangat wow. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Offender. Walaupun di awal cerita kalian dibuat bingung dengan adegan yang maju mundur, tapi setelah tahu jalan ceritanya, kalian pasti akan sangat menikmati film ini. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya.